lanjutan ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai linear programming ya. Nah, ini namanya metode simplex ya, metode simplex. Nah, kenapa menggunakan metode simplex gitu ya? Ya, itu untuk menyelesaikan permasalahan linear programming. Ini ya, biar tahu ini penemunya ya, metode simplex itu namanya Danzig. Nah, permasalahan program linear yang sudah kita kenal ya di pertemuan 1 dan 2 itu tidak sederhana begitu ya. Jadi selalu tidak sederhana. Nah, apabila ada banyak variabel, variabel keputusannya banyak, kemudian batasan-batasannya juga banyak. Nah, kalau misalnya kita menggunakan metode grafik saja atau metode yang matematika substitusi eliminasi, nah itu akan menjadi susah atau tidak bisa apabila variabelnya banyak atau kompleks. Ya, permasalahannya kompleks, maka kita gunakan metode simplex ya untuk linear programming gitu. Jadi di dalam linear programming itu pertama kita mencoba memahami dengan menggunakan prosesnya ya secara manual dulu. Nanti setelah itu kita coba gunakan bantuan Excel ya, Excel solver namanya. Kemudian lagi kita akan menggunakan POM-QM gitu. Nah, ini kita manual biar apa punya gambaran begitu ya prosesnya. Nah, metode simplex di sini metode simplex di sini tadi membantu kita apabila permasalahan batasan-batasan ST ini adalah subject to atau constraint ya. Nah, itu banyak banyak ya. Jadi akan mempermudah. Jadi untuk selanjutnya kita akan menggunakan metode simplex ya, bukan dengan metode yang apa substitusi eliminasi begitu. Nah, misalnya apabila kita punya batasan 3 minus 3 X1 plus X2 kurang dari 2. Nah, ini garisnya seperti ini. Karena kurang dari maka daerah visibelnya di bawahnya gitu. Nah, apabila semua persamaan batasan ini kita gambarkan, maka akan membentuk suatu daerah visibel yang warnanya biru ini ya. Ini adalah daerah visibel. Nah, daerah visibel di sini mana yang paling apa optimal begitu ya. Kalau misalnya tujuannya adalah maksimal, di sini tujuannya maksimal, maka adalah nilai yang paling besar hasilnya. Nah, titik-titik di sini, titik-titik di sini paling ujung ya. Nah, di sini titik-titik di sini adalah nilai yang kemungkinan paling besar begitu. Kecuali apa? Kecuali 0,0. Nah, makanya di sini batasannya ada X1 dan X2 itu tidak boleh X1 dan X2 ya, X1 dan X2. Jadi keduanya ya, kalau salah satu boleh. Nah, ini gambarannya ya, jadi ini gambaran dari metode simplex nanti. Nah, untuk menghitung dengan metode simplex, pertama kita harus tahu bentuk dasarnya, bentuk standarnya. Nah, di sini bentuk standarnya seperti ini. Z sama dengan C1, X1, dan seterusnya. C1 ini adalah konstanta, X1, X2, dan seterusnya adalah variabel keputusan yang mau kita dapatkan. Begitu. Z di sini adalah tujuannya. Tujuannya apakah maksimal atau minimal. Jadi nanti setiap apa fungsi tujuan itu harus kita definisikan maksimal atau minimal. Kemudian fungsi batasan. Fungsi batasan di sini bisa lebih dari satu dan biasanya lebih dari satu ya. Gitu. Nah, bentuk standarnya konstanta sama ya, X1 ini sama variabel keputusan dan seterusnya. Nah, dan kemudian di sini ada tanda pertidaksamaan. Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan atau sama dengan begitu ya. Nah, terus kemudian yang paling sebelah kanan ya, sebelah kiri atau sebelah kanan di sini ya. Nah, ini adalah sumber daya yang dimiliki, batasannya. Jadi ini adalah batasan sumber daya, batasan sumber daya dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk standarnya ya. Oke, nah kemudian di dalam metode simplex ini ada istilah ya, ada istilah variabel stack, surplus sama unrestricted. Jadi nah, istilah ya di sini ya. Jadi dalam penyelesaian metode simplex kita akan nanti mengenal variabel slack
Slack ini berarti kurang. Jadi variabel kurang begitu. Surplus berarti variabel lebih. Unrestricted berarti variabel tanpa batasan. Artinya apa? Sumber dayanya banyak begitu. Nanti dalam pelaksanaannya yang banyak adalah dua ini, slack sama surplus. Kenapa? Karena pada dasarnya kita memiliki sumber daya itu terbatas, restricted ya, bukan unrestricted begitu. Pada dasarnya seperti itu. Tapi apabila pada kondisi tertentu ada yang variabel itu yang tanpa batas. Nah, makanya tetap ada ya istilah unrestricted. Nah, untuk membuat penggunaan dalam perhitungan metode simplex, variable slack itu adalah jadi penyelesaiannya itu adalah dibuat sama dengan begini ya. Dibuat sama dengan. Kurang dari sama dengan begitu kan. Nah, ini supaya sama dengan, supaya menjadi sama dengan di sini, maka otomatis yang sebelah kiri di sini ini harus kita tambahkan begitu. Harus kita tambahkan. Nah, variabel yang kita tambahkan di sini fungsinya menambahkan karena ada kekurangan, maka disebut sebagai slack variabel. Gitu. Coba kita lihat di sini. Nah, ini kurang dari sama dengan, menjadi sama dengan, maka kita tambahkan suatu variabel slack begitu. Variabel slack S kecil ya ini tandanya ya begitu. Ya. Nah, ini. Jadi untuk menyelesaikan metode simplex pertama kita harus merubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Ya. Kemudian bagaimana dengan variabel surplus? Ya. Nah, apabila tandanya lebih dari, artinya yang sebelah kiri di sini, ya, ini adalah kelebihan. Maka kita kurangi supaya tandanya ini menjadi sama dengan kita kurangi. Nah, nama dari variabel di sini adalah surplus. Ini contohnya S besar ya, S besar. Maka dikurangi, gitu. Sehingga posisi sebelah kiri sama kanan itu posisinya sama gitu ya. Jadi pemikirannya seperti itu. Kalau unrestricted itu posisinya adalah ada plus minus. Jadi karena dia tanpa batas maka ada tandanya plus minus begitu. Dan ini jarang dipakai ya, jarang dipakai. Kenapa? Karena tadi di dalam faktanya memang variabel atau yang menjadi pertanyaan kita itu terbatas, restricted. Nah ini, jadi bentuk penyelesaiannya awalnya ini adalah bentuk standar tadi ya, linear programming. Ini kita rupakan ke dalam bentuk simplex. Bentuk simplexnya begini. Fungsi tujuan kita rupakan begini ya. Nah, jadi ini dibuat sama dengan ya, ini dibuat sama dengan. Ini juga dibuat sama dengan. Ini sudah sama dengan ya. Tapi di sini keterangannya X3 adalah restricted. Artinya variabel yang ketiga di sini adalah tanpa batas, begitu. Nah, maka ada tanda seperti ini. Nah, ini bentuk dasarnya ya. Nah, sehingga penyelesaiannya kita coba mengenal secara manual dulu ya, manual dulu. Penyelesaiannya kita rubah persamaan di sini ya. Persamaan di sini kita bawa fungsi tujuan. Ini adalah fungsi tujuan ya. Ini adalah fungsi tujuan kita bawa ke kiri. Kita bawa ke kiri. Berarti 2 ini menjadi minus, 3 menjadi minus dan seterusnya. Nah, kemudian kenapa ada S1, S2 ini adalah variabel surplus. Ini slack ya, yang satu ini slack. Oh, yang surplus ya, ini lebih dari berarti di sini adalah surplus. Kalau di sini kurang dari berarti yang kedua ini adalah slack, kurang begitu. Cirinya seperti itu. Ya. Ini variabel ini kita masukkan sehingga posisinya persamaannya menjadi persamaan ya, pertidaksamaan menjadi persamaan. Gitu. Oke, baik. Jadi memang nah, pertama penyelesaian metode simplex itu ada dua cara ya. Cara kasus maksimasi nanti akan berbeda dengan cara minimasi. Ya. Nah, coba yang kasus maksimasi dulu. Artinya tujuannya adalah maksimal. Nah, di dalam metode simplex itu nanti kita mengenal tabel ya, tabel simplex. Tabel simplex di sini
Ini atas ini adalah variabel dari tujuan, fungsi tujuan. Z ini fungsi tujuan ya. Z. Nah, ini fungsi tujuan. Nah, S1 sampai Sn ini adalah kendalanya, fungsi batasannya. Ini fungsi tujuan. Gitu. Langsung saja coba kita ke contoh ya supaya lebih paham. Nah, misalnya tujuan kita adalah ini maksimum Z, kemudian batasannya ada bahan A sama bahan B ini ya. Nah, ini kita rubah ke dalam bentuk persamaan simplex ya. Nah, di sini merubah fungsi tujuan dari yang satu ke sini. Sebelah sini kita masukkan ke sana, ke sebelah kiri ya. Jadi sebelah sini masukkan ke sini. Ya. Plus ditambahkan dengan variabel apa ini? Kalau kurang dari sama dengan, ya, supaya menjadi sama dengan, berarti yang sebelah kiri di sini adalah ditambahkan. Nah, ini berarti butuh variabel slack karena kurang ya. S1 gitu kan. Constraint yang kedua juga sama. Ini kan berarti butuh variabel slack. Nah, slacknya S2 gitu. Nah, ya, S2 di sini kita tambahkan. Nah, sehingga variabel slack di sini di dalam ini kan dituliskan di batasan ya. Ini kita masukkan kepada fungsi tujuan juga begitu sini. Posisinya menjadi minus karena posisinya di sini dirubah ke sini, dirubah ke kiri. Nah, sehingga bentuknya menjadi suatu persamaan. Fungsi tujuan menjadi suatu persamaan sama dengan 0 begitu. Nah, kemudian kita rubah bentuknya menjadi begini. Nah, ini tabel simplex ya, tabel simplex. Tabel simplex. Minus 15, minus 10, ngambil dari sini ya, ngambil dari sini ya, minus. Terus kemudian slacknya S1 di sini adalah fungsi batasan ya. Fungsi batasan 1, batasan 2. Ini tujuan. 1, 2, 1, 1, 1. Kenapa 1? Ya. Ini S1 karena S1 di sini kan posisinya ada ya. Nah, S2 di sini kan tidak ada karena S2 itu punyanya bahan 2, bahan B begitu. Nah, begitu juga di bahan B, S1-nya nggak ada 0 ya, S2-nya ada gitu. Maka 1. Nah, nilai kanan di sini adalah nilai sumber daya. Nilai kanan NK itu nilai kanan. 0 di sini adalah ini 0 ya. 0 dari sini. Nah, terus kemudian 600 di sini, 1000 di sini. Nah, bagaimana perhitungan manualnya? Perhitungan manualnya adalah gambarannya ya. Jadi tujuannya di sini adalah maksimum, maksimum. Ya. Nah, berarti apa? Di dalam fungsi tujuan, ini fungsi tujuan Z ya. Di sini akan ada minus ya, ada minus. Variabel X1 di sini nilainya ada minus X2. Nah, maka kita mencoba melakukan perhitungan iterasi, beberapa iterasi, sampai variabel di atas di sini, di X1, X2 ini, Z di sini ya, itu plus. Nah, artinya apa? Sudah maksimum kalau plus. Gitu. Nah, maka kita pilih mana yang paling kecil dulu. Yang paling kecil adalah pada kolom X1. Maka nanti kita iterasikan X1 di sini. X1. Ya, X1. Nah, kemudian secara baris, kita cek secara baris di sini kita akan cek nilai indeksnya. Indeksnya di sini dari mana? Indeksnya adalah nilai kanan ini dibagi dengan kolomnya X1 di sini. 600 dibagi 1, 1000 dibagi 2. Nah, sama dengan 600 sama 500. Nah, pada angka indeks di sini, yang paling kecil yang mana? Nah, baris ini, S2 ini. Tujuan kita adalah maksimum, maka yang paling kecil ini akan kita angkat begitu ya. Di kunci perpotongan adalah kolom X1 baris X baris S2. Berarti 2 di sini. 2 di sini. Nah, ini mau kita rubah. Jadi di dalam metode simplex itu yang menjadi perpotongan ini kan S2 ya di sini ya. Ini mau kita rubah menjadi 1.
1. Terus ini kita rubah menjadi 0. Ini kita rubah menjadi 0. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita memaksimumkan begitu. Maka pada pilihan di sini nanti perhitungannya adalah supaya nilainya tidak negatif. Gitu. Oke, proses merubahnya itu begini. Oke, ya. Ini kita rubah menjadi 1 ya. Otomatis kita bagi ya, kita bagi semuanya yang baris S2 di sini ya dengan nilai 2. Dengan nilai 2. Nah, maka ya kan dengan nilai 2. Dibagi 2 berarti kan 0 ya. Ini ya. Ini jadi 0 di sini. Ini 2 menjadi 1. Ini 1 menjadi setengah. 0 menjadi 0. 1 menjadi dibagi 2 setengah. Ya. 1000 dibagi 2 ya menjadi 500. Nilai di sini kita akan gunakan untuk membuat baris Z sama baris S1 itu menjadi 0 pada kolom X1 gitu. Caranya adalah nilai di sini yang X1 itu ya, kita taruh di bawah ya di sini. Nah, pertama yang kita perlu rubah adalah baris Z. Baris Z di sini ya. Nah, baris Z itu kan nilainya ini. 1 minus 15, ini ya. Minus 10 seterusnya. Nah, gimana supaya pada kolom X1 di sini ya, itu menjadi 0. Nah, maka kita kalikan minus 15 pada baris di sini. Kita kalikan minus 15 sehingga didapatkan ini. Nah, dapatkan ini ya. Nah, kemudian kita kurangi. Kita kurangi. Nah, maka 1 kurangi 0, 1. Ini 0 ya. Nah, ini adalah nilai baru. Nilai baru ya untuk baris Z di sini, nilai baru ya. Kemudian kita lanjutkan untuk merubah nilai S1 di sini, S1. Di mana pada X1-nya di sini ada 0. Harus kita rubah menjadi 0 dengan menggunakan nilai ini, nilai X1 ini. Ya, pivotnya di sini. Ini pivotnya menjadi acuan. Oke. Nah, ini S1 ya. Nah, ini supaya 0, maka kita kalikan 1 barisnya di sini. 1. Nah, sehingga di sini kita kalikan 1 tetap ya di sini ya. Nah, 1 tetap ya. Nah, kemudian baris dari S1 di sini ini ya kita kurangi sehingga X1-nya 0 setengah 1 minus 2 minus setengah 100. Kurangi ini 100 ya. Nah, sehingga pada iterasi yang pertama kita dapatkan ini kan bentuk dari ini ya baris S1 ini S1 ya. Nah, yang Z tadi adalah nilai di sini Z. Nah, ini nilai Z ya ini. Ini nilai Z. Menjadi di sini ya. Nah, yang X1 di sini adalah yang tadi kita rupakan 1. Nah, ini iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama. Cara metode simplex dengan iterasi yang pertama. Kita cek di sini. Pada fungsi tujuan Z-nya di sini kita lihat masih ada nilai minusnya. Artinya apa? Di sini belum maksimal tujuannya. Maka ini kita rubah ya. Kita cek di sini, berarti kita cek di sini ya. Nah, kolom di sini ya. Sama dengan proses iterasi yang pertama tadi. Ini nilai koefisien di sini ya. Kita bagi dengan nilai kanan supaya mendapat nilai indeks. Kan? Nah, nilai indeks yang paling kecil itu yang kita pilih untuk pekerjaan barisnya. Lihat ya di sini ya. Setengah. Setengah dibagi 100. 200 ya. 200. Setengah. Maksudnya 100 dibagi setengah ya. 500 dibagi setengah 1000. Nah, kita lihat di sini yang paling kecil di sini adalah pada X2. Jadi constraint X2 200. Nah, maka ini yang akan menjadi pivot, menjadi titik pusat. Nah, sama dengan yang iterasi yang pertama, ini kita rubah menjadi 1.
kita rubah menjadi 1, maka kita kalikan 2 bisa. Kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2. Nah, 0 dikalikan 2, 0 kalikan 2, setengah kalikan 2, 1. 1 kalikan 2, 2. Ini 100 kalikan 2 ini. Jadi ini adalah nilai ini. Gitu. Nah, selanjutnya pada baris Z. Pada baris Z kita hitung. Nah, kita hitung dulu. Nah, kita lihat di sini. Yang paling bawah di sini adalah nilai X2. Nilai X2. Nilai Z-nya di sini adalah ini ya, sama ya. Nah, 1, 0, minus 2. Nah, pada kolom X2 ini tujuannya adalah Z-nya ini supaya kita rubah menjadi 0. Nah, maka kita kalikan yang bawah di sini, kita kalikan minus 2,5 di sini. Yang bawah ini ya, yang pivotnya ya X2 ya. Nah, setelah kita kalikan minus 2,5 kita kurangi. Jadi ini setelah dikalikan ya kan menjadi ya. Nah, kita kurangi 1 minus 0, 0. Ini 0 ya. 5, 5, 8.000. Ini adalah nilai baru. Jadi nilai baru untuk baris Z di sini. Nah, nilai baru untuk di sini. Nah, sekarang ini yang belum. Ini yang belum. Baris X1. Baris X1. Prosesnya adalah nah, sama. Ini adalah pivotnya tadi. Ini baris X1 di sini. Baris X1. Nah, bagaimana pada kolom X2 di sini supaya nanti baris X1 di sini sama dengan 0 ya. Maka ini kita kalikan setengah, kemudian dikurangi begitu. Kalikan setengah, ini menjadi ini ya. Nah, kemudian kita kurangi. 0 kalikan setengah 0 ya. Kemudian 1 setengah setengah ya tetap ya. 200 kalikan setengah 100. Nah, kita kurangi menjadi 0. Nah, ini adalah nilai baru. Nilai baru ya untuk baris X1. Di sini kita akan masukkan ke dalam variabel tabel simplex ya, tahapan. Nah, ini Z di sini adalah nilai dari proses yang iterasi kedua ya. Nilai Z, nilai Z yang ini ya, nilai Z yang ini. Nilai Z sini 0, 1 ya. Ini adalah X1 ya. Yang ini nilai Z di sini. 1, 0, 0, 1000. Ya. Ini yang iterasi yang kedua. Ini X2 itu yang ini X2. X2-nya ini ya, X2 sorry. Nah, 0, 0, 1, 2, minus 1, 200. 2-nya, 200. 2-nya kan pivotnya ini ya, nah, pivotnya ini. X1-nya. Nah, X1-nya dari sini X1-nya. Nah, sekarang kita cek ya, di sini nilai Z-nya ya, nilai Z-nya tidak ada negatif, ya, ada negatif. Proses iterasi selesai karena angka koefisien pada fungsi tujuan tidak ada lagi yang negatif. Sehingga didapatkan solusi bahwa X1 sama dengan 200, 400 ya. X1 400, X2-nya 200. Nah, sehingga fungsi maksimumnya 8 manualnya kalau kita buat secara manual seperti itu. Nah, coba sekarang saya ingin tunjukkan untuk yang ini ya. Nanti akan saya sharekan ya. Ini di ini ya. Ini Excel ya. Ini Excel yang manual tadi. Kalau mau mempelajari prosesnya kayak tadi ya. Ini nanti akan saya sharekan prosesnya. Yang manual seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, di sini ada perhitungannya kalau mau coba di sini. Nah, ini ya. Ini prosesnya.
Ini saya kasih rumus ya. Nanti silakan dicoba untuk yang manual, perhitungan manualnya. Oke. Nah, kemudian sebenarnya ini adalah suatu prosedur ya. Jadi simplex suatu prosedur dalam perkembangannya itu dibuatlah suatu aplikasi. Kita gunakan Excel ya. Nah, ini manual Excel ini yang saya sampaikan tadi. Silakan dicoba di sini. Saya sudah tuliskan di sini. Nah, ini untuk pemahaman ya, pemahaman dasar kalau mempelajari secara dasar ya tadi ya. Ini ada rumus-rumusnya tadi, prosesnya. Intinya adalah eh, ini kalau tujuannya maksimum, jadi nilai Z yang di sini ini kan ada yang negatif ya. Itu kita transformasi supaya tidak menjadi negatif karena tujuannya adalah maksimum. Ini kita transformasi otomatis yang lainnya di sini pasti berubah begitu. Nilai kanan dan lain sebagainya pasti berubah. Pada contoh tadi itu sampai 2 iterasi ya, hanya sampai 2 iterasi gitu. Nah, ini iterasi kedua itu ternyata sudah menghasilkan yang optimal begitu, yang optimal. Nah, tapi akan susah kalau misalnya variabelnya banyak, iterasinya menjadi banyak begitu, variabel ini banyak ya. Berarti iterasinya menjadi banyak. Sehingga kalau manual di sini memang agak repot begitu ya. Tetapi ini bagus untuk pemahaman manual dasar. Nah, coba kita gunakan solver ya, solver Excel. Jadi jadi kita coba lihat ini bagus untuk pembelajaran solver Excel itu. Dia sudah masuk kepada campuran ya, mau otomatis sama masih manual, tetapi ini bagus untuk pembelajaran. Nah, maka di dalam Excel-nya harus ada ini harus ada solver begitu. Nah, cara ngeceknya adalah lihat pada data di sini. Jadi pada tab data ya. Nah, coba dilihat di sini ada enggak tulisan solver. Nanti silakan dicek di Excel-nya ada apa tidak tulisan solver. Kalau tidak ada berarti kita harus menginstal begitu, menginstal solver. Nah, di dalam Excel solver di sini sebenarnya sudah ada secara add-ins. Kalau belum ada maka kita coba tambahkan di sini add-ins ya. Caranya masuk di file nanti ya. Caranya masuk di file. Nah, nanti di sini ada option more ya, di sini ada option. Oke, di option di sini ada add-in ya. Add-in. Nah, kita klik, kita turun ke bawah. Ah, di sini add-in di sini ya. Kita coba masuk ya di sini. Ya, di sini ada pilihan solver add-in. Nah, ini kalau misalnya belum dicentang, maka di sini tidak akan muncul di sini ya. Nah, maka nanti silakan centang solver add-ins ya. Kemudian tekan OK ya, begitu ya. Kalau saya ini sudah ya, maka saya tidak perlu melakukan OK. Oke ya. Begitu ya caranya ya. Jadi ngeteknya melalui data di sini kalau belum ada lakukan add-ins ya di sini. More option ya. Kemudian add-in di sini. Nah, kemudian masuk pada ini, nah, kemudian centang dan OK. Gitu ya. Oke, baik. Nah, bagaimana kita menggunakan solver Excel di sini? Nah, pertama kita tulis dulu berarti kan, kita tulis hubungan dari pernyataan fungsi tujuan ya, kemudian batasan. Fungsi tujuan, misalnya ini, fungsi tujuannya adalah maksimum. Jadi Z ya, Z maksimum begitu ya, Z max. Gitu kan. Nah, misalnya 15x1 ditambah 10x2. Nah, ini kita tuliskan. Kemudian ini supaya kita tahu alurnya ya. Ini belum ada formulanya ya. Kemudian constraint. Di sini constraint. Ini adalah constraint atau batasan ya. Constraint 1. Nah, bahan A misalnya. Nah, bahan A. Nah, di sini adalah variabel keputusannya ya. Nah, ini adalah koefisiennya. Koefisiennya ya.
Ini sama dengan contoh kita hitungan di sini ya. Sama dengan ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini kita masukkan ke dalam Excel. Ini satu-satu. Nah, kemudian kita kasih tanda kurang dari sama dengan ya. Ini batasannya 600. Ya, bahan kedua, konstan kedua, ini konstan kedua ya. Nah, tuh. Nah, nilainya ini ya, koefisiennya ini kurang dari 1000 ya, kurang dari 1000. Kemudian kita tuliskan koefisien dari tujuan. Koefisien dari tujuan di sini adalah 15 ya kan? Kemudian 10 di sini ya. 15 10. Oke. Ini awalnya 0 ya, awalnya 0 kita buat awalnya 0. Oke ya, ini kita buat awalnya 0 ya. Ini kosongan begini. Jadi aslinya kosongan. Ini kan sudah saya run ya. Saya jalankan, aslinya kosongan. Variabel keputusan di sini kita mau tanyakan berapa nilainya ini, begitu. Ya. Nah, ini saya kasih warna supaya jelas saja, begitu. Jadi yang kita tuliskan di sini secara manual tanpa formula ya adalah ya, persamaan dari fungsi tujuan. Kemudian batasan-batasan ya. Kemudian ini tanda kurang dari sama resources-nya, nilai kanan. Ini nilai kanan ya, resources. Ya. Nah, kemudian eh, langkah selanjutnya adalah kita membuat formulasi hubungan, begitu kan? Formulasi hubungan dari persamaan batasan. Nah, saya kasih warna kuning di sini. Ini adalah formulasi hubungan untuk batasan satu. Nah, caranya adalah berarti ini ini kan koefisiennya ya. Nah, ini koefisien di sini kita kalikan dengan variabel X1 di sini, ini kosongan. Ya, ditambah dengan ini X2 ya. Koefisien X2 kita kalikan dengan variabel keputusan X2 di sini. Ya. Nah, ini untuk batasan pertama. Kita buat formulasi batasan yang kedua sama ini ya, kita kalikan dengan ini. Ditambah koefisien batasan X2 ya, kita kalikan dengan eh, variabel keputusannya X2 di sini. Oke, nah ini ya. Nah, artinya persamaannya di sini ini kurang dari sama dengan batasannya masing-masing. Ya. Nah, ini harus kita buat ya. Ini formulasi untuk constraint. Kemudian formulasi untuk fungsi tujuan adalah di sini. Nah, kita lihat di sini. Apa yang kita kalikan adalah koefisien fungsi tujuan kita kalikan X1 di sini. Ini X1 ya posisinya ya, selnya. Ditambah koefisien X2 fungsi tujuan dikalikan X2 di sini. Oke, kita sudah mendeklarasikan di dalam Excel permasalahan ini bersama permasalahan kita. Sudah kita deklarasikan ya. Nah, tinggal kita solusikan dengan solver. Caranya kita masuk ke sini ya. Data sama ya. Tadi solver. 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 Oke. Nah, di sini ada pilihan yang harus kita isi. Set objektif, berarti kita harus tentukan sel mana yang menjadi lokasi tujuan kita. Ini kita pilih ya, seret, gitu kan? Nah, ini kita pilih di sini. Ini kan tujuan kita di sini. Nah, ini ya. Oke, kembali. Ini kita klik atau enter boleh ya. Ini kita klik kembali lagi. Nah, kemudian by changing variable cell, artinya variabel keputusan kita itu akan kita isikan di mana? Ini di sini variabel keputusannya ya. Nah, di sini. Dua di sini. Ini kita blok, kemudian masuk. Kemudian kita tambahkan fungsi batasan. Ada dua ya. Ini sudah ada, saya coba saja ya. Gitu ya. Jadi biar dari awal kosongan begini ya. Nah, kita tambahkan fungsi tujuan yang pertama. Nah, bentuknya seperti ini.
selnya yang mana di sini? Ini adalah selnya di sini. Fungsi batasan pertama ini ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat pertidaksamaannya. Karena di sini permasalahannya kurang dari sama dengan, maka kita pilih yang kurang dari sama dengan ya. Nah, constraint-nya adalah ini, selnya ini. Nah, kita tambahkan ya. Kita tambahkan ini sel pertama ya, sel constraint pertama. Kita tambahkan lagi. Nah, constraint yang kedua ini ya. Kemudian lanjut, ini kurang dari sama dengan sama. Nah, ini. Sudah cukup dua ya, karena kalau tiga kita tambahkan lagi di sini. Tinggal. Jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti selanjutnya kita pilih metode untuk solvingnya. Nah, di sini ada pilihan ya. Kalau misalnya ini simpleknya, kita sedang mempelajari simplek ya, maka ini kita pilih simplek. Ada yang ini nonlinear, kita pilih simplek. Nah, simplek ya. Oke. Baru kita solusikan. Nah, oke. Nah, kemudian kita oke di sini. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, hasilnya ini. 400 untuk variabel X1, 200 untuk variabel X2. Nah, 8.000 ini adalah fungsi tujuannya. Jadi hasilnya adalah 8.000. Ya. Ini sama dengan hitungan manual tadi. Ya, hitungan manual. Ya, ini ya. Ini cara tadi itu sama. Mau pilih yang mana silakan. Pakai solver di sini atau menggunakan yang manual tadi. Ini caranya. Oke, baik. Mungkin ada solver di sini ya. Ada tambahan aplikasi sebenarnya adalah mendukung ya. Mendukung. Misalnya ini kan masih sedikit ya. Apabila banyak variabelnya, nah itu ada tambahan namanya Open Solver. Open Solver itu tambahan yang sudah saya install di sini ya. Itu kalau misalnya variabelnya banyak. Nah, variabelnya banyak. Bagaimana kita installnya atau menambahkan? Kalau di Excel itu hanya bawaannya adalah solver saja ya, solver saja. Ini solver saja ya. Nah, ini solver saja, solver add-in ya. Nah, kita download ya, nanti open solver. Nanti saya share juga, saya sudah download. Nanti silakan kalau mau cari saya open solver, nanti silakan klik di sini ya. Ini tujuannya kita mau menambahkan kepada Excel open solver ya. Ini saya dua kali ya. Nah, nanti bagi yang belum install atau menambahkan open solver nanti akan yang awalnya di sini kosong ya. Nanti akan nambah namanya open solver di sini ya. Nah, gitu. Nah, open solver ini menambahkan apa semacam informasi di sini ya. Ini kan sudah disolusikan ya. Nah, misalnya mau nambahkan informasi apa menunjukkan modelnya di sini. Nah, ini bisa kita klik di sini, klik. Nah, ini ada nampak ya. Pertama, di sini tujuannya adalah maksimum. Ya, hasilnya 8.000. Kemudian hubungannya ini ya 600. Nah, ini kurang dari 600. Ya, maksimum sekali di sini. Kan batasannya 600. Nah, di sini hasilnya 600 di sini batasannya yang bisa disolusikan. Gitu. Ya, open solver sama apa yang solver di sini ya. Nah, yang solver di sini sama. Jadi kita tentukan posisi dari apa tujuannya, selnya di mana. Kemudian variabel sel ini adalah variabel keputusan. X1, X2 ini ada di mana, begitu kan? Terus kemudian constraint-nya. Constraint-nya ini kita masukkan di sini ya. Misalnya sama dengan yang solver ya. Nah, ini add constraint di sini, begitu kan? Itu nanti langsung save model solver. Ditampilkan solver di sini ya, reportnya. Jadi reportnya di sini berupa output report begitu kan. Ini sheetnya bisa tampil begitu. Nah,
tadi begini ya, sama dari awal ya. Oke, ini kan sudah kita masukkan gitu. Nah, kemudian jangan lupa nanti mungkin di awal-awal nanti metodenya ini pilih simplex ya. Mungkin di awal-awal kalau kosongan itu bukan simplex yang muncul. Mungkin yang non linear di sini. Maka kita harus pilih select metodenya adalah simplex. Kemudian kita solve ya. Nah, di sini ada pilihan di sini reportnya ini yang maksudnya adalah kita akan tampilkan dalam sheet baru itu suatu report jawaban misalnya. Nah, jawaban berarti di sini answer kita pilih ya. Nah, kita pilih answer. Nah, oke. Ya, ini ya. Berarti ini muncul di sini reportnya. Nah, ini reportnya. Jadi kita dipermudah ya dengan begini. Jadi eh, hasil maksimalnya 8.000 ya. Kemudian nilai maksimalnya final ya, final value-nya 400 untuk X1, X2 200. Nah, ini nih tampilan reportnya ya, pertemuan yang kedua. Nah, silakan dicoba aja ini solusinya. Nah, jadi misalnya di sini mau memproduksi ya pintu kaca, kemudian jendela ya di sini. Nah, tujuannya adalah profit ini tujuannya ya, keuntungan dengan setiap produknya 3.000, untuk produk 2 5.000. Nah, ini batasan yang pertama ya, ini batasan yang pertama, batasan yang kedua, batasan yang ketiga. Nah, ini sumber daya di sini. Jadi coba nanti selesaikan dengan solver ya. Solver di sini akan memahami lebih bagus ya eh, tentang metode simplex. Nah, bagaimana kita menuliskan fungsi tujuan, terus kemudian batasannya ya. Terus kemudian di sini kita formulasikan fungsi batasan, kita formulasikan fungsi tujuan di sini. Nah, ya. Kemudian baru kita masuk kepada solver di sini. Nanti kita pilih di sini sel-selnya begitu. Sel-selnya dan kita tambahkan. Ini adalah variabel keputusan, sel variabel keputusan. Ini ya, yang awalnya tanpa isi ya, tanpa isi. Kemudian di sini adalah sel dari fungsi tujuan di sini. Kemudian kita tambahkan subject to, ini adalah constraint begitu ya, dari sini dan seterusnya. Nah, nanti silakan dicoba soal yang ada pada pertemuan kedua ya. Ini misalnya di sini ya, perusahaan eh, berapa yang harus diproduksi ya untuk pintu kaca sama rangkap jendela ya. Nah, dengan batasan adalah jam kerja gitu. Jam kerja yang dimiliki. Nah, sehingga mendapatkan tujuannya adalah maksimum di sini keuntungan. Nah, kalau misalnya minimum, tujuannya minimum, bisa juga minimum, tergantung kepada permasalahan kita gitu kan. Ini sekilas ya, sekilas. Kalau permasalahannya kasus minimum, ya otomatis kita harus memformulasikan dalam konteks minimum seperti ini. Tujuannya minimal ya kan, minimal. Tentunya persamaannya juga akan berbeda minimal gitu kan. Nah, ya kan. Kita tinggal merubah fungsi tujuannya menjadi minimal ya. Sebenarnya yang paling susah ya, kalau perhitungannya kan kita sudah dibantu dengan software add-in kayak solver di sini ya. Yang paling susah menurut saya adalah kita membuat formulasi seperti ini dari yang semacam eh, cerita begitu ya. Kemudian kita formulasikan dalam matematika, persamaan, fungsi tujuan dan batasan-batasan. Nah, itu yang perlu pemahaman mengenai permasalahannya konteksnya apa begitu ya. Jadi itu yang sebenarnya harus dilatih ya. Jadi apabila di pekerjaan ya ada persoalan tujuan begitu, tetapi punya batasan-batasan, nah, silakan solusikan dengan metode simplex seperti ini.
masukkan, masukkan optimal hasilnya menjadi sekian gitu kan. Variabel keputusannya sekian, terus nilai tujuannya menjadi sekian.